Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Baik. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen kalian dulu. Oke? Pertama ada Priscilia Adista Putri Cahyani. Alvin Andang Santoso, Anita Anugrah Adriansa, Afriani Devi Mustiati Harban, Jessica Amelia Yuntia, Nita Afriani, Nita Julia Sari, Muhammad Alan Alamsyah, Muhammad Hafiz, Mutma Ibna Azahra, Ragil Putra Ramadan, Rani Niliandani, Rastin, Sabdo Mukhara, Samira Anggraini. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, perkenalkan, nama saya itu Najila. Sebelumnya saya pernah bersekolah di sekolah menengah ke atas, yaitu di SMA Negeri 18 Bangsel, dan saya melanjutkan pendidikan saya yaitu di perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Oke. Dan materi di sini yang akan kita mulai pelajaran. Berdoa dulu sebelum belajar. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fihman waj'alni minal muslimin. Amin. Ada yang tahu arti doa sebelum belajar? Kalau ada yang tahu, angkat tangan dan sebutkan namanya. Siapa? Oke. Oh, baik. Itu doa sebelum belajar. Kenapa? Karena sebelum kita mulai pembelajaran atau kita belajar itu harus diutamakan doa. Karena doa itu dijabah oleh Allah sehingga kita dimudahkan dalam belajar, dalam mengingat, memahami dan mencermati pembelajaran yang kita dapatkan. Oke. Nah, di pembelajaran kali ini materi yang akan saya paparkan atau jelaskan yaitu tentang hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Kenapa ilmu pengetahuan itu sangat penting? Karena apalagi ilmu pengetahuan agama, yang dimana agama Islam adalah syarat penuh sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebut yang sudah diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ilmu pengetahuan agama yang diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW dari perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir sekaligus rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ilmu pengetahuan tersebut ke umat manusia. Maka ketika
wafat, beliau telah mengajarkan ilmunya yang sangat bermanfaat kepada manusia. Maka dari itu sangat penting kita berilmu pengetahuan apalagi tentang agama, yang dimana dalam agama Islam itu betapa banyak ajaran-ajarannya, betapa banyak hukum-hukumnya, kaidah-kaidahnya yang bisa kita ambil, termasuk ilmu pengetahuan agama. Nah, di sini menuntut ilmu sangat penting ya, menuntut ilmu itu sangat penting, dan dimana bisa kita pahami dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. Nah, kita pahami juga dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, dan bisa juga kita pahami di hadis Nabi SAW yang bisa menyampaikannya kepada sesama. Nah, seperti itu. Baik, yang pertama menuntut ilmu dari yang kita pahami itu pada Quran surah At-Taubah ayat 122. Ayat 122, yang dimana Quran surah At-Taubah ayat 122 yang berlafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falau nara fi kulli firqatin minhum ta'ifatum lidafantahu fi kulli fiddini waliyunsiru kawfahum iza raja'u ilaihim la'allahum tanayyarun. Artinya, sebelum saya menjelaskan kembali artinya, siapa tahu ada yang tahu arti dari Quran surah At-Taubah. Nah, saya mau membacakan arti dari Quran surah At-Taubah ayat 122. Jadi, perkenalkan, nama saya Aisyah Al-Husna. Aisyah Al-Husna, Masya Allah, namanya sangat bagus. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Tadi yang sudah dibacakan terjemahannya yang dari Aisyah Al-Husna, itu tadi yang artinya, dan tidak sepatutnya semua orang-orang mukmin itu pergi ke medan perang, karena mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memperingati kepada kaumnya ketika dia telah kembali agar menjaga dirinya dengan baik. Nah, Quran surah At-Taubah ayat 122. Maka di sini ketika kalian sedang berada di luar ataupun sedang melihat suasana yang baru, jangan lupa kita untuk melihat pengetahuan di luar sana. Memperdalam ilmu agama itu sangat penting. Ketika di majelis ataupun di masjid mendengar ceramah dari ustaz, mendengarkan guru yang lain tentang ilmu pengetahuan agama itu sangat penting kita dengarkan. Sangat penting kita pahami dan cermati. Karena memperdalam ilmu Al-Quran itu, ilmu agama adalah itu sama saja kita berilmu dengan beribadah dan bertasbih di jalan Allah. Gitu. Dan juga ilmu pengetahuan bisa menjadi kedudukan kita yang paling tinggi di sisi Allah. Karena bukan hanya kekayaan, bukan hanya harta yang kita miliki, tetapi yang kedudukan yang paling tinggi yaitu adalah menuntut ilmu agama. Baik, saya lanjut di Quran surah At-Taubah. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11.
berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajatmu. Orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dari pengertian Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 itu, yang dimana maksud dari penjelasan ayat tersebut yaitu ketika kita sedang berada di tempat para ulama sedang memberikan pencerahan, para ulama tentang memberikan kita sebuah arahan yang baik. Nah, ketika kita mendengarkan, di sana begitu banyak orang, tapi ada orang baru lagi yang datang, tetapi pada tempat itu sudah penuh, tetapi masih ada sebagian dari perantara mereka yang sedang duduk. Masih ada tempat untuk orang yang masih berdiri. Maka dari itu lapangkanlah tempatnya untuk dia bisa bersama-sama duduk. Karena dari lapangkanlah tempatnya itu kita bisa mendapatkan pahala karena kita membantu orang lain. Maka dari itu disitulah menuntut ilmu itu bukan dari kita untuk belajar saja, tetapi bisa mendapatkan perilaku yang baik. Seperti itu. Maka dari itu betapa pentingnya kita menuntut ilmu pengetahuan, apalagi ilmu agama. Yang dimana ilmu agama itu ada sholat, mengaji, mengetahui adab-adab tentang agama, adab-adab yang harus dikerjakan, yang dijauhi, itu sangat penting. Itu tadi yang tentang menuntut ilmu dari Quran surah At-Taubah ayat 122 dengan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, di sini lanjut lagi memahami tentang menuntut ilmu di hadis tentang Nabi Muhammad SAW yang menuntut ilmu dari kewajibannya dan menyampaikan kepada sesama. Saya akan lepaskan dulu hadisnya ya. Nanti sebetulnya ada yang bisa menjawab arti dari terjemahan hadis tersebut. Oke. Hadisnya yaitu An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya kita ada yang bisa menjawab. Aisyah Al-Husna. Aisyah Al-Husna. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Riwayat Ibnu Majah. Oke, tadi artinya yaitu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, yang dimana itu sangat penting karena dari hadis saja kita sudah ketahui menuntut ilmu itu sangat penting, apalagi ilmu agama. Karena itu menuntut ilmu adalah kebutuhan yang sudah didasari oleh manusia setiap individunya. Oke. Nah, lanjut di kandungan surah At-Taubah ayat 122 dengan isi kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11, yang dimana isi kandungan surah At-Taubah itu yang pertama, kewajiban manusia untuk belajar dan mengajarkan ilmu, khususnya ilmu agama. Nah, yang kedua yaitu anjuran tegas kepada setiap umat muslim untuk memperdalam ilmu agama. Nah, yang ketiga penting mencari ilmu dan mengamalkannya, yaitu kita harus penting dalam belajar, dalam menuntut ilmu dan bisa mengamalkannya kepada orang lain ketika kita sudah mendapatkan ilmunya. Lanjut lagi di isi kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu perintah untuk beretika dalam menghadiri majelis, yaitu kita harus berperilaku yang baik ketika kita dalam menghadiri sebuah pencerahan dari ustaz atau para ulama. Kita harus berperilaku yang baik, duduk yang tenang, mendengarkan, itu sangat penting. Itu sama saja dengan menuntut ilmu. Kita harus tahu tentang perilakunya juga, adat istiadat
masih isi kandungan Quran surah Al-Mujadalah, yaitu yang terakhir, keutamaan orang yang beriman dan berilmu. Yang itu yang paling penting. Baik, itu tadi saya sudah menjelaskan kepada kalian semua tentang memahami ilmu dari pemahaman Quran surah At-Taubah ayat 122, pemahaman dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dengan pemahaman tentang hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang ilmu. Semoga apa yang saya jelaskan di pertemuan kali ini bisa kalian mendapatkan pengetahuan, pemahaman, mencermati, dan bisa mengamalkan lagi di lingkungannya. Oke? Baik, itu saja. Sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Dan di doa kali ini adalah doa selesai belajar, yaitu doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana wa bihamdika la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Pas dari doa selesai belajar atau kafaratul majelisnya. Ada yang tahu arti dari doa kafaratul majelis? Silakan tulis. Ini baru perkenalkan. Itu tadi, Maha Suci Engkau ya Tuhanku, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Disinilah karena pada kisah dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, pada saat itu Rasulullah ketika dia sudah selesai sholat ataupun mengaji dan duduk, dia selalu membacakan doa tersebut, doa kafaratul majelis. Supaya dia memahami